down. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali di dalam catatan Ben Han. Kali ini tentang bagaimana kita menjaga dan memotivasi jiwa kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Catatan Ben Han hari ini berbicara tentang pemimpin idaman semua orang. Kita harus meyakini bahwa kunci utama dan yang terutama dari kemajuan organisasi itu adalah kepemimpinan yang kuat. Entah itu di dalam gereja, entah itu di perusahaan, di kota, bahkan negara. Kepemimpinan yang kuat. Berbicara kepemimpinan yang kuat, berarti seseorang yang menjadi pemimpin, ia harus kuat memikul tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Ia harus teliti untuk melihat sebuah persoalan, bahkan siap menyediakan solusi dan jawaban dari persoalan yang ada. Tidak mudah menemukan pemimpin seperti ini. Sulit untuk menemukan pemimpin yang bertanggung jawab seperti ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak mudah bukan berarti tidak ada, bukan? Sulit bukan berarti tidak ada contoh yang sudah ada di depan mata kita. Alkitab memberikan kita sebuah contoh kepemimpinan yang ideal, kepemimpinan yang diidamkan oleh banyak organisasi, banyak kelompok di dalam diri Nehemia. Ya, Nehemia itu adalah pemimpin ideal pada masanya. Ketika ia mengajukan diri untuk membangun kembali kota Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, ia menjabat sebagai Bupati Yehuda. Jabatan itu ia yakini adalah sebuah panggilan, bukan sekedar kedudukan, karena Allah memanggil dia untuk sebuah misi khusus membangun kembali Yerusalem dan rakyat Yehuda. Namun yang terjadi ketika dia melihat akan rakyatnya, hatinya sungguh amat miris. Rakyatnya hidup di dalam kemiskinan. Untuk makan sehari-hari, mereka harus menggadaikan tanah pusakanya. Tidak cukup itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia harus menjual anak-anaknya. Sungguh kemiskinan yang amat dalam. Sebagai seorang pemimpin, melihat rakyatnya yang demikian, apa yang harus dilakukan? Ini yang dilakukan Nehemia Bapak Ibu Saudara. Pertama Bapak Ibu Saudara, ia mengembalikan kembali apa yang ia dapat sebagai bupati untuk meringankan pajak dari rakyat yang dipimpinnya. Ia tidak bisa mengurangi pajak karena pemerintah Persia menuntutnya dengan jumlah yang tetap. Tetapi gajinya, tunjangannya, pendapatannya dikembalikan untuk mengurangi jumlah pajak yang terkumpul oleh rakyat. Nah Bapak Ibu Saudara, dia berkata seperti ini dalam pasal 5 ayat 14. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta. Jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil bagian yang menjadi hak bupati. Ternyata bukan hanya Nehemia, tetapi saudara-saudaranya pun melakukan hal yang sama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh Nehemia atas penderitaan yang dialami rakyatnya adalah Nehemia tidak hanya bisa memerintah, tetapi ia telah berjalan di depan untuk memberikan sebuah teladan. Ada banyak orang pada zaman itu tidak memiliki tanah lagi karena itu digadaikan. Anak-anak mereka menjadi budak dari orang-orang kaya. Padahal sesungguhnya menurut hukum Musa, pada tahun yang ke-7, semua budak, semua tanah itu harus kembali ke pemiliknya yang semula. Tetapi itu tidak dilakukan oleh orang-orang kaya pada masa itu. Nehemia untuk pertama kali melakukannya. Nah saudara, ketika seorang pemimpin memulai,
maka rakyat akan mengikuti. Dan itu yang terjadi. Ada banyak orang-orang kaya melihat teladan Nehemia melakukan yang sama, mengembalikan kembali harta benda milik orang lain pada tahun yang ke-7. Saudaraku yang terkasih, kepemimpinan itu bukanlah berbicara jabatan. Kepemimpinan itu adalah panggilan Allah untuk semua orang. Sederhananya begini, laki-laki menjadi seorang suami itu bukan jabatan, tetapi panggilan Allah untuk dia bisa mengasihi wanita yang dinikahinya. Menjadi orang tua juga bukan jabatan yang dimana ia harus dituruti oleh anak-anaknya apapun yang diperintahkan olehnya. Tetapi menjadi orang tua itu adalah panggilan untuk mendidik dan mewakili Allah untuk merawat dan melindungi anak-anak. Menjadi atasan atau bos sepertinya itu juga sebuah jabatan. Tetapi di dalam kekristenan, menjadi bos atau atasan adalah panggilan Allah untuk kita mengayomi dan memberkati karyawan yang bekerja kepada kita. Bagaimana dengan gereja? Majelis hamba Tuhan itu bukan jabatan yang patut dibanggakan, tetapi itu adalah pilihan dan panggilan Allah untuk kita melayani Dia sebagai hambanya dengan kesungguhan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara kepemimpinan itu juga, itu bukan hanya sekedar memberi instruksi, perintah, dan perintah, melainkan itu soal berdiri di depan untuk menjadi teladan. Kepemimpinan adalah memberi sebuah teladan. Yesus mengajarkan itu pula kepada murid-muridnya. Dia berkata seperti ini, "Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan." Yesus melakukan hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Ia melayani murid-murid, membasuh kaki mereka, bahkan ia pun mati untuk melayani kita, supaya kita tidak binasa karena dosa-dosa kita. Kalau Yesus sedemikian, maka kita pun harus mengikuti jejak dan teladannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapapun saudara, apapun yang kau lakukan, panggilanmu adalah sebagai pemimpin di keluargamu, di perusahaanmu, maupun di lingkunganmu. Oleh karena itu, jadilah pemimpin idaman bagi semua orang, dengan engkau memberikan sebuah teladan dalam melayani orang lain. Tuhan Yesus kiranya dipermuliakan melalui apa yang kau kerjakan. Tuhan Yesus memberkati.